Banyak orang mengira kelimpahan adalah tanda keselamatan dan kesuksesan adalah bukti kebenaran jalan hidup. Dalam surat Al-Qasas ayat 76 hingga 84, Allah Subhanahu wa taala menghadirkan sosok Qarun, seorang yang dikaruniai harta tak terhitung hingga kunci-kunci gudang kekayaannya dipikul oleh orang-orang kuat. Lalu, nasihat datang untuk Qarun. Peringatan disampaikan, tapi kesombongan membuat hati menutup diri. Hingga dalam sekejap, bumi menelan Qarun dan segala yang dibanggakannya. Disinilah Al-Quran menjadi pengingat bahwa yang menyelamatkan bukan apa yang kita miliki, melainkan kerendahan hati dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu, kita bertanya pada diri sendiri, apakah harta yang ada di tangan kita mendekatkan diri kepada Allah atau perlahan menjauhkan kita darinya? Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang saya hormati dan muliakan, para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV yang saya hormati, dan juga pembawa acara kita Bapak Ustadz David Kholik, semuanya kita mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu, Bu, sehat semuanya? Bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua. Setuju? Bagaimanapun kondisi kita saat sekarang ini, jika kita landasi dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kayakah kita, miskinkah kita, cukupkah kita, kalau dilandasi dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketenangan itu akan ada kita raih. Betul? Kalaulah seandainya kita melihat, selalu berkaca kepada tetangga kita yang lebih mampu dari kita, selalu melihat kepada orang lain yang di atas kita, maka hilanglah rasa syukur yang ada di dalam diri kita. Betul? Karena setiap harta yang diberikan oleh Allah, setiap apapun amanah, titipan yang Allah berikan kepada kita semua, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua pasti akan dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kita yang diberikan titipan oleh Allah, maka kita harus jaga dengan sebaik-baiknya, karena setiap apapun yang diberikan oleh Allah pasti nanti akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita miliki. Bu, pengen kaya enggak? Pengen banget apa pengen aja? Dulu kita mengenal cerita ketika di zaman para nabi, ada seseorang yang tadinya tidak mampu, Bu. Dia miskin, enggak mampu. Saudaranya Nabi Musa, siapa, Bu? Qarun. Qarun itu adalah saudaranya Nabi Musa, sepupunya Nabi Musa. Nabi Musa punya ayah namanya Imran, dan Qarun punya ayah namanya Yasar. Yasar dan Imran itu adik kakak, saudara dengan Nabi Musa ketika itu. Qarun ngomongnya kayak begini, lagi miskinnya, Bu, lagi miskin, soleh, baik orangnya,
ngikut ngaji sama Nabi Musa, kemana-mana nemenin Nabi Musa. Suatu saat dia bercerita, wahai anak pamanku, tolong doakan diriku agar supaya menjadi orang kaya. Nanti kalau seandainya saya kaya, kemanapun kan enak. Dakwah saya bantu nantinya, perlengkapan apapun kebutuhan dakwah akan saya penuhi. Dan kita tidak lagi kekurangan. Orang miskin doanya begitu, betul nggak? Lagi masih doa pengen kaya, cita-citanya bagus, cita-citanya baik, betul? Lagi miskin. Ibu-ibu kalau lagi doa kayak begitu nggak? Kalau nanti saya ya Allah, kalau seandainya saya kaya ya Allah, saya ingin bangun masjid yang megah. Saya pengen bantu anak-anak yatim, saya pengen santunan, saya pengen yang namanya mendirikan pesantren dan lain sebagainya. Betul? Betul. Lagi dan ketika itu Nabi Musa, karena kasihan melihat keluarganya, Qarun ini selalu meminta didoakan untuk menjadi orang kaya. Akhirnya didoakan oleh Nabi Musa. Ketika itu, ya Allah, berikanlah kekayaan kepada Qarun. Dan ketika itu juga Qarun, Nabi Musa diberikan ilham oleh Allah, diberikan mukjizat oleh Allah, bisa berkomunikasi dengan Allah. Turunlah ketika itu ilmu yang disampaikan kepada Qarun ketika itu, ilmu kimia, Bu. Luar biasa ilmunya. Disampaikan, diajarkan kepada Qarun. Qarun ketika itu mengambil ilmunya, ilmu kimia itu, bata dari tembaga dia beli, kemudian diracik sama dia hingga menjadikan batu tembaga itu menjadi emas. Sungguh luar biasa ketika itu. Akhirnya dengan emas yang begitu sangat banyak timbullah kesombongan. Maka di dalam surat Al-Qasas ayat 76 Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Sesungguhnya Qarun itu adalah keluarga dari Nabi Musa, fabagha alaihim. Nah, inilah hebatnya bahasa Arab, Bu. Ada kata bago di sana. Bago itu menunjukkan kesombongan dengan harta. Ada bago, ada togo. Togo itu menunjukkan kesombongan akan pangkat dan jabatannya. Maka ketika itu Nabi Musa diutus oleh Allah untuk datang kepada Fir'aun, ketika itu bahasanya apa? Idhab ila Fir'auna innahu togo. Nah, jadi kalau togo sombong dalam pangkat dan kedudukannya, tapi kalau bago di sini adalah sombong dengan harta yang ia miliki. Bagaimana tidak sombong, Ibu? Kunci berangkasnya saja, kunci lemarinya saja, saking banyaknya itu emasnya si Qarun itu, Bu, nggak bisa dipikul oleh orang yang terkuat ketika zaman itu. Tuh kuncinya doang, Bu. Kuncinya doang. Bu, kuncinya doang. Ada yang punya berangkas di sini? Nggak ada. Ada yang punya motor? Kuncinya seperti apa? Kecil. Bisa nggak kita megang? Ini harta kekayaan Qarun saking banyaknya, saking berlimpahnya, diberikan sesuatu anugerah kekayaannya luar biasa dari Allah, sampai kuncinya saja itu harus diangkat oleh beberapa orang terkuat saat itu. Luar biasa. Tapi ketika itu Qarun tidak menjadikan dirinya yang tadinya miskin menjadi kaya, lupa akan semua janji-janjinya ketika itu. Datang kekayaan menjadikan dirinya sombong, datang kekayaan menjadikan dirinya angkuh, maka tidak lagi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang waktu untuk berbayar zakat, ketika itu Nabi Musa meminta ketika itu untuk membayarkan zakat. Apa kata Qarun ketika itu? Ngapain ya Nabi Musa?
Allah memerintahkan kepadaku untuk mengambil jizyah ataupun pajak ataupun zakat. Ketika itu Qarun bilang apa? 10%. Hah? Kamu mau memerah saya? Kamu ini miskin. Coba Nabi Musa ketika itu yang mendoakan, ketika diminta oleh Allah, perintah dari Allah untuk mengambil itu semua, dibilangnya Nabi Musa miskin, dia meminta-minta kepada Qarun, bahkan difitnah. Ketika itu Nabi Musa difitnah untuk berzina. Na'udzubillahi min. Dan pada akhirnya Nabi Musa ketika itu berdoa sama Allah, ya Allah, jika itu benar fitnah itu ya Allah, maka hukumlah aku ya Allah. Tapi tidak benar fitnah itu ya Allah, maka hukumlah Qarun tersebut. Hingga pada akhirnya dengan kesombongan yang dimiliki oleh Qarun itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah sampai ke betis, diminta oleh Nabi Musa, wahai keluargaku, saudaraku, taubatlah kamu. Tidak sampai tenggelamlah hantaknya semuanya, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh sombong. Dan tidak ada kemewahan dari Qarun ini, Ibu. Tidak ada yang istimewanya dari Qarun ini. Betul nggak? Kaya, punya banyak harta. Ada nggak yang kira-kira pengen dipanggil Qarun? Siapa di sini yang paling kaya? Saya Ustadz. Oh, Ibu Qarun. Wah, yang ada ditempeleng kita, enak aja lu ya. Nah, jadi tidak ada suatu kemewahan di sana. Maka ayat setelahnya nanti akan kita jelaskan setelah berikut ini. Silakan jika ada ibu-ibu yang mau bertanya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, senang dengar kisah Qarun? Senang apanya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita kembali lagi silaturahim dalam program kesayangan kita, Cahaya Hati Indonesia. Hari ini kita akan belajar dari kisah Qarun. Kenapa? Karena nggak sedikit di antara kita, Bu, yang waktu masih susah, lagi miskin, ibadahnya kuat. Subuhnya on time, duhanya nggak lupa, zuhur tepat waktu, asar, maghrib, isya pakai sholat malam. Ustadz masih kurang Ustadz, saya pakai puasa juga. Puasanya apa? Puasa Daud. Begitu Allah kasih kaya, sukses, berhasil, dia lupa. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Alhamdulillah. Baik, kita akan angkat temanya ini begitu dekat dengan keseharian kita, yaitu kesombongan akan harta membawa petaka. Ya, belajar dari tragedi Qarun. Silakan ibu-ibu yang mau bertanya angkat tangannya. Silakan yang mau bertanya siapa? Mana ibu? Mana ini? Waduh, rame ya. Ibu deh, silakan. Ibu namanya siapa? Bu Liliana. Ibu Eliana mau nanya apa? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Ya, silakan. Saya Ibu Yuliana dari Majlis Taklim Al Muawanah. Ingin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya uang yang kita sombongkan kita kasih ke orang yang membutuhkan? Wassalamualaikum Ustadz, mohon jawabannya Ustadz. Oh ya, baik. Apa hukumnya? Ya, apa yang udah kita dapat, yang kita sombongkan, kita bangga-banggakan ini, tapi kita tetap masih mau sedekahin ke orang lain. Ada nggak hukumnya, Ustaz? Baik. Harta yang kita sombongkan, jika kita gunakan untuk membantu orang lain, maka tidak ada nilai apapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sifat sombong itu adalah amat sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alangkah meruginya seseorang jika dia memberikan sesuatu harta dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat dari Allah dibagikan kepada seseorang yang membutuhkan tapi punya rasa sombong di dalam memberikannya, maka tentolak di sana, sia-sia. Maka hukumnya tidak ada nilainya di sana. Sayang sekali. Maka ada etika.
ada adab kita dalam memberi. Maka di dalam Al-Quran diterangkan bahwasanya ketika kita memberi sesuatu tidak boleh sombong, memberi sesuatu jangan sampai menyakiti orang yang diberi. Bu, saya tanya sama ibu. Ibu lebih enak dikasih uang 1 juta dengan rasa hormat. Ibu, nih ada sedikit dari saya 1 juta, mohon diterima. Apa ketimbang 5.000 dilempar duitnya? Iya, terang aja, 1 juta mah 5.000. Mana bu? 1 juta. 1 juta. Lebih enak kita menerima uang yang besar diberikan dengan cara yang baik ketimbang uangnya sudah sedikit, caranya kasar. Betul? Ngasih goceng dilempar. Ya Allah. Noh, ambil noh. Nah, iya, ambil noh, ya kan? Nah, ketika kita memberikan dengan cara yang tidak baik, maka hasilnya pun tidak baik, Ibu. Maka inilah pelajaran bagi kita. Al-Quran mengatur, agama kita mengatur bahwasanya ketika kita memberikan apapun kepada orang yang membutuhkan, pada dasarnya itu adalah kebutuhan juga untuk kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kita berbuat kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita. Mumpung masih banyak fakir miskin, mumpung masih banyak orang yang membutuhkan, kita masih mudah untuk memberikan itu dengan cara yang baik. Nanti suatu saat, di saat kita tidak kebayang Bapak Ibu semua, ketika kita mau sedekah kagak bisa, ketika kita mencari orang susah tidak bisa, tidak ada lagi, mau bagaimana kita mau sedekah? Maka kita pada dasarnya bersyukur ketika ada yang datang ke rumah kita, meminta-minta kepada kita, ketika kita sedang lapang rezeki kita, kita niat untuk membantu, kita berikan dengan cara yang baik. Alhamdulillah. Jangan juga ada bahasa ketika kita memberi dengan cara yang baik, cuma ucapan kitanya kurang baik. Bu, nih saya kasih ya Bu, besok jangan datang lagi. Nah, ngasihnya mah bagus, ngasihnya mah baik, tapi ucapannya kagak baik. Nah, kalau kita memberi, mohon diterima ya, mohon didoakan, itu jauh lebih bagus. Ustadz maaf saya potong. Baik. Kalau dia keseringan gimana Ustadz? Kebanyakan kan gitu ya Bu ya? Banyak. Iya, alhamdulillah. Ini pengalaman pribadi, baru dipancing. Jangan bukan keseringan ngasih, keseringan minta ini. Iya, benar, kalau keseringan gimana Ustadz? Minta mulu. Nah, terus kita ngeluarin ucapan kayak begitu Ustadz. Lo minta mulu katanya gitu. Boleh nggak? Ya, jadi kita bisa melihat Ibu. Ketika yang kita bantu adalah seseorang yang betul-betul dia sangat sulit. Ketika ia sering minta, kita masih maklumi. Mungkin nggak ngegerutu kita juga, kita tahu kondisi dia. Tapi kalau seandainya kita sudah tahu kondisi dia, padahal dia juga bisa kerja, padahal dia juga bisa usaha, padahal dia juga bisa mengusahakan itu, mungkin ada dalam hati kita, lu minta mulu. Padahal rezeki itu Ibu, Masya Allah, dari cara apapun bisa kita raih. Contoh dari zikir kepada Allah, dari kita pun lagi sakit pun ada rezekinya, dari kita usaha pun ada, dari kita kerja pun ada usaha, bahkan sampai kematian pun mendatangkan rezeki. Tahu nggak Bu? Mati mendatangkan rezeki, tahu nggak? Ada suatu saat ketika itu Ibu, pesawat kejadian tragedi, meninggal seluruh penumpang semua. Ketika itu ada satu orang ibu yang sedang hamil ketika itu. Baru nikah, hamil 4 bulan. Dia nangis ketika itu. Ya Allah, ini bagaimana? Saya baru nikah 4 bulan ini ya Allah. Anak saya dalam kandungan, siapa nanti yang akan biayai? Ternyata bulan depan datanglah dari asuransi, bulan depan datanglah dari maskapai, bulan depan datanglah dari perwakilan pemerintah. Ketika dibuka itu semua ada duit 2 miliar. Berhenti itu ibu-ibu nangisnya. Jadi jangan khawatirkan itu, berilah ya cara yang baik. Dengan cara yang baik maka insya Allah berbuat keberkahan untuk kita semua. Terima kasih. Amin. Bu,
Ntar mikirnya, gue naik pesawat aja dah biar dapat 2 miliar. Jangan gitu mikirnya. Dia doanya, ya Allah kasih saya jodoh lagi, entah mati lagi jadi 4 miliar. Iya jangan gitu. Ini mama suka salah nih. Ini maksudnya ada kasus-kasus yang mungkin di balik musibah itu ada hikmah di baliknya ya Bu ya. Betul. Ya Bu ya, nggak melulu begitu. Ada hikmahnya. Allah pasti kasih pertolongan dari tempat nggak duga-duga. Saya mau tadi mempertajam yang Ustadz sampaikan tadi. Maksudnya sombong itu adalah dia meniadakan Allah. Ya Allahnya nggak ada. Dia kerja ngerasa usaha dia. Ngasih juga dia ngerasa dia yang ngasih. Padahal itu atas izin Allah. Itu maksudnya sombong. Jadi dia nggak ikhlas. Nanti kita bahas lebih dalam lagi ya. Maksud dari keikhlasan dan kesombongan. Karena ini memang 2 kata yang sering kita dengar ya. Tapi juga sombong ini meniadakan Allah. Sombong adalah meniadakan Allah dalam setiap usahanya. Yang ada aku, hanya aku, karena aku, dan oleh aku. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Di Cahaya Hati Indonesia. Allahu Akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum. Silakan Ustazah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbis rahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Pemirsa, bunda-bunda soleha yang sudah hadir di Cahaya Hati Indonesia. Masya Allah berkah selalu ya, mudah-mudahan pada sehat ya, dunia dan akhirat. Karena sehat itu mahal, sakit itu paling mahal. Yang paling mahal lagi sehat disakitin. Aduh serem banget ya. Jadi tadi sudah kita simak ya. Cuman mahal. Oh iya. Berat banget. Berat banget ya. Terima kasih kepada Ustadz David Halik, Masya Allah. Jadi kita lagi ngebahas korun ya. Gimana nih kalau zaman sekarang masalah itu. Jadi dalam surat Al-Qasas ayat 78 dilanjutkan. Sebagaimana dalam Al-Quran dinyatakan ketika korun diberikan kekayaan oleh Allah. Dia ngomongnya gini Bu. Wa ma utituhu ya. Dan tidaklah aku diberikan kekayaan oleh Allah kecuali dari ilmin min indi. Karena aku punya ilmu, karena ini adalah hak aku. Jadi ketika ada manusia dikasih kekayaan, dia ngomong bukan karena Allah, tapi dibilang karena kepintaran aku. Ini kan aku nih sukses jadi pedagang, ini kan pedagang risol karena aku pintar bikin risol. Ini kan aku kan Binar Kitchen itu bisa menjadi catering yang bagus karena aku yang masak. Nah ini juga tidak mengedepankan Allah. Padahal kalau misalnya kita dikasih sama Allah, nauzubillah min dzalik, penyakit, lupa, mungkin ada saraf yang copot sehingga kita nggak bisa ingat. Emang bisa ibu bikin risol? Emang ibu bisa bikin yang sambal teri, sambal kacang? Nggak bisa. Jadi dalam hal ini ada orang-orang ternyata mungkin ya yang kepengen kaya raya, ketika udah kaya raya dia jadi sombong. Wah sekarang kamu kaya raya ya? Iya dong gue gitu loh. Iya dong saya. Nauzubillahimin. Makanya dalam surat lain dinyatakan, dalam surat Asy-Syura ayat 27 dinyatakan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Walau basatallahu rizqa li ibadihi labagau fil ard. Allah. Wa nunazzilu biqadarim ma yasha. Ada yang namanya kata Allah dalam surat Asy-Syura, Allah bisa aja bikin semuanya itu kaya raya. Sama kayak korun, dari susah jadi kaya raya. Ada juga yang kaya raya dari lahir, alias pewaris. Kalau kita kan perintis. Bahkan nih Ustadz David, aku bukan perintis, pewaris. Pewaris kecantikan. Kalau ibu-ibu penglaris. Alhamdulillah. Jadi
Kalau Allah bisa bikin semuanya kaya raya, bisa kata Allah. Tapi takutnya kalau semuanya dibikin sama, la bagau fil ardi. Ada orang yang belagu di muka bumi, sombong, angkuh, nggak ingat kalau itu adalah pemberian Allah. Maka nunazilu biqadarin, maka Allah bilang apa dalam surat? Maka Allah turunkan sesuai dengan ukurannya. Tuh 2, 3. Ukurannya. Tuh 2, 3. Jadi kata Allah, oh nih ibu-ibu yang baju ungu ukuran rezekinya adalah 1 M. Oh yang ini abu-abu 2 M. Oh yang ini adalah setengah M. Pilih kasih bang. Oh iya. Naikin dikit dong. Oh iya naikin dikit lah ya. Apa? Ya udah 501. Gitu ya. Karena ini bubur kacang hijau panas-panas. Apa itu? Jilbab hijaunya belum lunas. Gitu. Jadi kalau kita lihat dalam surat Al-Qasas ayat 78 ternyata Qarun sendiri ngomong aku diberikan ini karena wama ilmin min indi, dari ilmu yang aku punya. Maka dari itu dari hal ini yang pertama, satu, kalau dari susah jadi senang tolong jangan sombong. Karena nanti Allah sewaktu-waktu bisa ambil dengan kebakaran kah, dengan ditenggelaman kah, pokoknya banyak cara Allah mengambilnya. Karena innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Karena semuanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi innalillah nggak cuma masalah orang meninggal doang bu. Yang kita punya juga punya Allah. Sendal hilang, innalillahi. Padahal baru beli tuh sendal. Oh, iya. Lagi seneng-senengnya. Iya, lagi cinta-cintanya. Cinta-cintanya. Diambil. Baru juga udah pakai meja. Iya ya Allah. Tas apalagi kan? Itu apa lagi? Yang branded. Iya. Ibu-ibu kan kalau ngaji hari Senin tasnya beda sama Selasa. Makanya kalau lagi bawa kitab, apa kata Ustaznya? Kenapa kitabnya nggak bawa? Ini hari Selasa, saya lupa bawa tasnya hari Senin. Ya. Itu dia nih ibu-ibu nih. Kalau ngaji banyakan seragamnya. Ketika ngaji pun ada rasa sombong, gak cuma harta. Aku dong, ngajinya di sini. Paling bener deh aku deh. Ustaznya paling oke deh. Itu juga nauzubillah karena ilmu dari Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Enggak ada aku kasih ilmu kecuali cuma sedikit. Kita mah ya Allah masih belajar bu. Saya juga masih belajar jadi ibu yang solehah. Kalau ibu kan solehot. Apa solehot? Soleh dan hot. Karena suka panas di rumah, ya kan? Mudah-mudahan kita semua tidak menjadi seperti Qarun yang kalau udah senang, ada maunya baru dia minta. Kan kita kadang-kadang begitu. Anak besok mau ujian, tahajudnya kenceng. Pas udah lulus tahajudnya berhenti. Padahal kalau kata Al-Quran, susah senang tetap minta sama Allah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi robbil. Sungguhnya sholatku, ibadahku ya kan, segala apa yang aku kerjakan hanya untuk Allah. Walaupun nih ya, boleh kita kalau ada maunya sama Allah kita sholat tahajud, ngaji namanya tawasul. Ya Allah anak saya besok mau ujian, ya Allah suami saya biar terbuka nih proyeknya biar goal gitu ya. Saya puasa nih, Senin Kemis, saya ngaji nih 2 juz, boleh tawasul. Wa betagu ilaihil wasilah, cari jalan menuju Allah. Tapi kalau udah berhasil jangan lupa. Ada tuh ya, ada nih Ustadz David, ada nih teman saya nih ya, maaf, curhat. Ustazah, ini saya mau jual rumah, doain dong Ustazah biar laku. Nah kalau udah laku Ustazah dapat bagian deh. Kita doain deh tuh ya, kita doain. Alhamdulillah dengan qadarullah bukan karena saya, karena Allah kejual rumahnya berapa M gitu. Dia lupa sama saya. Ada yang begitu ada? Ada kayak begitu. Mana orangnya? udah inget, udah kejual dia lupa sama saya. Hari saya sebel, saya kesel. Padahal nggak boleh gitu ya. Tapi namanya manusia, biar kata Ustazah juga manusia, punya rasa, punya hati. Jangan mentang-mentang Ustadz atau Ustazah nggak punya rasa, saya juga punya rasa. Ku rasa hadirmu tiada. Ya Allah suaraku bagus banget ya. Kalau kata Ustadz David, suara Ustazah keren. Pemersatu bangsa. Karena suaranya di Sabang, nadanya di Merauke. Gitu. Masya Allah, tabarakallah. Jadi bunda-bunda mudah-mudahan kita sehat. Ada maunya nggak ada maunya, deketin Allah. Ketika sukses jangan sombong. Tawadu, tahu
warna duit. Astagfirullahaladzim. 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 Maaf Ustadz, keceplosan. Iya, atau warna duit emak. Oh, iya. Kita wadu dalam makna sebenarnya. Rendah hati gitu ya. Hati, baik. Bu, seneng nggak? Seneng. Niatin dalam hati ya. Kita kalau ibadah ngapa-ngapain ikhlas karena Allah. Lagi susah hidup kita, lagi sulit sama hidup kita, ya tetap dekat sama Allah. Sukses pun dekat sama Allah. Jangan lupain Allah, banyak beribadah karena inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bu, mau dapat duit gak? Kenceng banget. Yuk kita berbagi keberkahan bersama dengan Luwak White Coffee, tentunya hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, buah semangka baru dipetik. Nggak nyangka yang ikutan kuis cantik-cantik. Ya Alhamdulillah saatnya kita Cahaya Hati Indonesia, ya kita kuis Cahaya Hati Indonesia. Berbagi kebahagiaan bersama Luwak White Coffee. Tepuk tangan dong. Jemaah, mau dapat hadiah nggak? Mau dapat duit nggak? Gampang, kalau mau dapat hadiah, kalau mau dapat yang namanya duit ya, jawab pertanyaan Umi ya. Oke? Siap nggak? Nah, yang mau jawab langsung tunjuk tangan, nanti kita tunjuk lagi. Jadi saling tunjuk-tunjukkan ya. Gitu. Jadi bersama White Coffee dan kita akan jawab pertanyaan ini. Tapi nanti kalau dapat hadiah dipotong pajak. Boleh kan? Hadiahnya berapa? 1 juta rupiah. Lumayan buat masak 10 hari ya. Baik, pertanyaannya adalah ya, apa surat yang kita kupas pada hari ini? Tunggu, siapa dulu yang mau jawab? Oh, Ibu, silakan Bunda. Ke sini. Masya Allah, unyu-unyu. Ya Allah, sini. Silakan Bunda. Oke, sini Bunda. Dia sini adik. Ya udah. Jangan nutupin. Ibu jangan ngeliatin saya, terpesona dia sama saya. Baik, Ibu siapa namanya? Ibu Maya. Oh, Ibu Maya. Dari mana? Dari Majelis Taklim An-Nur An-Nabawi. Anur. Oke, tadi Bunda nunjuk jawab pertanyaan Umi ya. Nanti kalau dapat menjawabnya mendapatkan hadiah. Tapi potong pajak ya Bu ya. Oke. Apa surat yang kita kupas pada hari ini? Al-Qasas. Al-Qasas, bener Bun? Ya, tepuk tangan, Masya Allah. Baiklah, selamat ya Ibu mendapatkan. Ini dia nih ya, Ibu mendapatkan 1 juta rupiah. Terima kasih Luwak White Coffee. Sebentar ya, jadi mudah-mudahan dengan ini kita bisa berbagi bersama Luwak White Coffee. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Selamat ya Bu. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik, Alhamdulillah hari ini kita sudah banyak membahas ya dari segmen 1, segmen 2 kita masuk di segmen ketiga masih membahas surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas. Untuk itu dilanjutkan oleh Ustadz Randy Tanjung. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, setiap yang kita miliki harusnya kita menjadikan diri kita lebih bersyukur atas karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan untuk kita pamerkan, betul? Bukan untuk kita bangga-banggakan, karena setiap apapun yang kita miliki hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Susah kita jangan gelisah, kaya kita jangan membuat kita jadi resah. Susah kita jangan gelisah, kaya kita jangan resah. Belajarlah dari tukang parkir. Tahu tukang parkir Bu? Tukang parkir ketika mobilnya nggak ada, dia tenang tuh Bu, nggak gelisah.
Datang menghampiri, mobilnya jadi banyak. Enggak sombong. Sombong enggak tukang parkir? Mobil banyak berderet, enggak pernah dia sombong. Ya bukan mobil dia Ustaz. Bukan mobil dia. Karena dia mengakui bahwasanya hakikatnya mobil yang ada diatur sama dia, yang ada di hadapan dia bukan miliknya, betul? Begitu juga diri kita, setiap apapun yang kita miliki, kalau seandainya kita mengakui bahwa itu hakikatnya bukan milik kita, melainkan titipan dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan membuat diri kita sombong. Betul? Maka ketika itu Fir'aun, Bu, di ayat setelahnya saya bacakan Al-Qasas ayat 79, fakharaja 'ala qaumihi fi zinatihi qala alladziina yuriduna al-hayatud dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladu haddin 'adzim. Dan ketika itu Qarun itu memamerkan hartanya. Bayangin Bu, hartanya tadi gudangnya aja, kamarnya aja, kuncinya begitu sangat besarnya kuncinya, nggak bisa digotong oleh seseorang yang lebih kuat ketika zaman itu. Betul? Saking banyaknya nih, bahkan kudanya pun diberikan baju yang namanya baju dari apa yang bahannya yang paling mahal itu Bu? Bahan sutra. Sutra. Kudanya pakai sutra, bayangin. Dijadikan karnaval setiap kudanya itu ya. Ada yang namanya emas-emas atau digantungkan, dibikin namanya karnaval. Itulah asal mulanya karnaval dulu ketika di zaman Qarun. Maka ketika kita melihat karnaval saat sekarang ini, ingat Qarun. Ditunjukkan kemegahannya. Bahkan ketika itu orang-orang yang cinta akan dunia mengatakan bahwasanya, saya pengen lu seperti kayak Qarun, yang tadi ayat yang telah tadi saya sampaikan, yang telah tadi saya bacakan. Orang-orang yang berkeinginan dunia, ia mengatakan bahwasanya saya pengen lu kayak Qarun. Kita pernah nggak berbuat kayak begitu, Bu? Bu, ngelihat orang kaya yang lebih mampu jauh dari kita, punya nggak hasrat kita pengen jadi orang kaya juga? Ayo, pengen nggak? Pengen, nggak jadi masalah, betul? Cuma nanti dibagi oleh 4 oleh Rasulullah nanti setelahnya. Tapi di ayat selanjutnya Al-Qasas ayat 80, bagi orang-orang yang berilmu mengatakan bahwasanya celaka itu Qarun. Kenapa? Orang-orang yang berilmu tidak berharap banyak akan dunianya, akan tetapi setiap yang Allah berikan kepadanya dijadikan sebagai ladang akhirat untuknya. Alhamdulillah. Setiap harta kita yang diberikan oleh Allah, setiap apapun kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kita terima, kita juga harus kasih. Itulah yang membuat diri kita menjadikan pembendaharaan amal bagi kita. Alhamdulillah. Maka Rasulullah membagi atas 4 ketika itu. Ada orang yang berilmu. Ketika orang berilmu diberikan harta oleh Allah, ilmu punya, harta punya, inilah orang yang terbaik. Alhamdulillah. Yang kedua, orang yang punya ilmu tadi tapi kagak punya harta. Kalau orang berilmu punya harta enak tuh Bu, ngajar-ngajar, sibuk juga untuk sedekah membantu. Alhamdulillah. Pengen kayak gitu Bu? Pengen gak? Pengen. Yang kedua, dia punya ilmu tapi nggak punya banyak harta, ngajar-ngajar semacam, tapi hidupnya masih biasa saja. Tapi dia selalu berharap, ya Allah berikanlah aku rizki ya Allah. Kalau seandainya aku punya rizki ya Allah, aku pengen seperti yang nomor 1 tadi ya Allah. Pengen berbagi, pengen berjuang untuk agama. Alhamdulillah. Maka kata Rasulullah, orang yang kedua ini sama pahalanya dengan orang yang tadi yang pertama. Alhamdulillah. Tapi ada orang yang ketiga nih Bu, hati-hati Bu. Orang yang ketiga adalah yang ketika dia diberikan harta tapi enggak punya ilmu, maka hartanya dijadikan sombong, dijadikan hanya pamer semata, dijadikan sifat angkuh untuk dirinya, mengatakan bahwasanya ini punya gue. Emang lu kagak tahu itu yang bangun masjid siapa? Siapa Bu?
siapa? Dia nanya siapa? Emang siapa? Lah gue juga nggak tahu siapa. Dia nunjuk, itu kalau bukan saya yang bangun nggak bakal jadi. Itu rumah sakit kalau bukan saya yang bangun nggak bakal jadi. Itu ditunjuk semua dia, menyatakan bahwa sayalah dan sayalah. Inilah yang membuat hancur dirinya nanti karena lantaran kesombongan di dalam dirinya, mengatakan bahwa setiap apapun yang aku miliki pada hakikatnya karena perjuangan saya. Naudzubillahi min. Itu yang ketiga. Yang keempat, udah kagak punya harta, kagak punya ilmu. Ini yang celaka. Yang seperti ini dia berdoa, orang yang kagak punya ilmu, kagak punya harta, dia berdoa pengen punya harta karena dunia, maka dosanya sama dengan orang yang nomor 3. Naudzubillahi min. Maka kita berdoa kepada Allah, jangan minta kaya. Kalau minta kaya udah ketinggalan. Kenapa? Orang yang kaya banyak melimpah hartanya udah ada dulu, namanya Korun. Sampai nyampe ke Indonesia ada yang ngegali, nemu harta, nemu emas. Dibilangnya apa? Wah, harta karun nih. Betul. Maka jadikanlah setiap apapun yang kita miliki, kita perjuangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala atas rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang pantas untuk kita sombongi. Lahirnya kita dibantu, matinya kita pun ditolong. Betul nggak Bu? Ada nggak yang mati ngurus sendiri? Dia mah orang kaya, biarin aja. Dia juga mati bisa terbang sendiri, ada kayak gitu? Nggak ada Ustaz. Nggak ada. Maka jangan sombong. Sebaik apapun diri kita, sehebat apapun diri kita, kalau kita punya rasa sombong, maka tidak ada gunanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang harus kita jaga. Jangan sampai diri kita sombong dan berikhlas dalam beramal. Terima kasih. Ya, baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz. Bu, sampai terkesima gitu ngeliatin Ustadz. Masya Allah. Memang ya tipis banget antara ngerasa sombong sama merasa bersyukur. Kadang-kala gitu, kita bersyukur udah dapet ini semua, ya senengnya sama, tapi ngerasain bahwa ini semua bukan punya kita dan semuanya hanya Allah, itu perlu pemaknaan yang lebih dalam lagi. Betul apa betul? Apalagi kalau lagi ngumpul sama temen-temen Bu. Ini gak usah ngomong harta Ustadz, sama anak aja. Iya. Oh anaknya kan, anak saya nih memang anaknya sih ya biasa aja tapi lulus masuk UMPTN katanya gitu. Yang lain yang anaknya gak masuk sekolah negeri jadi kerasa ya kan. Baik, silakan yang mau nanya siapa, angkat tangannya. Baik ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Aisyah dari Majelis Ta'lim Baitur Rahman. Mohon bertanya Pak Ustadz. Ya silakan. Bagaimana perbedaan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita raih, yang kita dapatkan, dan menghilangkan rasa sombong yang ada di dalam diri kita. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Tipis banget bedanya, silakan Ustaz. Ya, terima kasih Ibu, pertanyaan yang bagus. Ya. Jadi setiap apapun kita, kalau kitanya memahami setiap apapun yang kita miliki ini dari Allah, maka akan timbul rasa syukur itu. Sedangkan rasa sombong itu nanti akan sedikit demi sedikit itu akan hilang nanti di sana. Kalau sudah muncak rasa syukur kita hakikatnya kita tahu ini mah semuanya wasilahnya ada dari kerja saya, wasilahnya saya berusaha berjuang, tapi hakikatnya ini semua Allah yang telah mengatur itu semua. Kalau kita meyakini itu terus hakikatnya karena Allah ya, karena Allah, dari Allah semuanya, maka akan timbul selalu rasa syukur kita kepada Allah. Dan ketika timbul rasa syukur kita kepada Allah, itulah yang akan menambah keberkahan nilai yang kita miliki. Semakin bertambah nilai yang kita miliki itu tadi berasa, makin tinggi syukur kita. Maka hilang tuh
Jadi ketika ada orang ibu, mungkin ibu juga bisa melihat lah. Orang-orang dermawan ketika dia sumbang apa segala macam, dia terkadang nggak butuh yang namanya pujian kita. Udah karena Allah, dia ngasih segala macam. Terkadang dia juga nggak butuh tuh, nggak butuh dipuji dan lain sebagainya. Tapi terkadang kita bisa melihat ada orang yang memang ketika ngasih ada sesuatu, tanda kutip ya, ada kepentingan di sana, ya kan? Contoh. Mau kampanye misalkan, ceplosan deh. Menurut keyakinan saya, kalau kampanye itu sekian besarnya, ya, mohon maaf nih saudara. Nggak apa-apa. Menurut keyakinan saya ya, ada segelintiran orang yang ketika ia pengen menjabat, mencalonkan diri, dia barulah mulai berbagi. Yang tadinya nggak pernah masuk masjid, dia nongol di masjid, ya kan? Pak Ustadz, apa kira-kira yang kurang di masjid ini? Karpet nggak ada Pak Haji, katanya. Oh iya siap, saya akan datangkan nanti karpet, siap. Dikirimlah tuh karpet, ya. Pas pemilihan dia kagak kepilih. Pak Haji, karpet keluarin. Dibalikin lagi karpet ya. Ada yang datang ke ibu-ibu majelis taklim ya. Ibu, kira-kira nih seragamnya sudah kompak belum? Di sini masih banyak yang belum kompak tuh, lihat aja tuh kan. Masih ada yang warna ungu, warna ini semacam, masih belum yang kompak. Ya tenang, nanti saya kirimin semua biar seragam semuanya. Kagak kepilih semacam. Kita bisa tahu itu rasa syukur kepada Allah dengan memberi, dengan ada sesuatu nilai yang bisa menitik beratkan kesombongan di dalam diri kita, itu kita bisa tahu di dalam diri kita dan juga kita bisa menilai orang lain. Mudah-mudahan kita berjuang bisa dengan rasa syukur kita agar bisa menghilangkan kesombongan di dalam diri kita, insya Allah. Terima kasih. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Bu, emang ada kayak yang diceritain Ustadz tadi? Ada, pernah ngalamin? Mana orangnya? Baik, kita akan lanjutkan lagi. Ada yang mengatakan begini ya, bahwa di dalam salah satu ayat Al-Quran yang mengingatkan kepada kita bahwa kalau kita nggak mau nyembah Allah, kita nggak mau sholat, kita nggak mau ibadah, kita nggak mau bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita, itu termasuk bentuk dari kesombongan. Betul nggak sih Ustaz? Tapi nanti jawabnya. Ya, dan juga ada sanksinya. Jangan kemana-mana, kita akan bahas lebih lanjut lagi hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Sholli wa sallim wa barik alaih. Silakan Ustazah. Makasih Ustadz David dan juga bunda-bunda soleha yang CCM cantik-cantik manja. Alhamdulillah. Cahaya Hati. Alhamdulillah sudah kita dengarkan juga tadi ya dari guru kita Ustadz Randy bahwa begitulah keadaan korun. Akhirnya bagaimana nasibnya, begitulah orang tuh. Kalau dia kaya dari dulu pasti dia nggak sombong mungkin ya. Nah ini kan korun dari susah ya kan, minta didoain, dikabulin, sombong. Maka di dalam ayat selanjutnya dinyatakan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwasanya Allah tenggelamkan korun. Makanya kalau kita apa tuh namanya itu ngegali-gali dibilang harta korun. Bahasa Indonesia harta karun. Nah kalau kita ngegali rumah kita adanya apa Bu? Gitu ya. Yang mudah-mudahan ya kita dapat harta karun. Di dalam hadis nyatakan dari Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah daripada bengong. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kalau kita sebut nama Nabi sebut Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih gitu. Sepelit-pelitnya manusia ketika disebut nama aku kata Rasulullah dia tidak mau menjawab. Selawatan aja pelit bagaimana duit. Parah nih ibu-ibu nih. Ya Allah, bunda, iya gitu ya bunda. Bunda.
Biasa aja ngeliat Umi, emang udah cantik dari dulu. Segitu terpesonanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Baina rajulun. Ya, ketika ada seorang laki-laki ya jurru izarohu. Dia lepaskan atau dia banggakan kainnya, bajunya dengan sombong. Baina rajulun, ada seorang laki-laki ya jurru izarohu. Gini-gini nih. Dengan sombong, kalau kita pakai baju panjang brandy terus gitu kan ya. Maka ketika orang itu sombong, iz husifa bihi, maka Allah akan benamkan dia. Gimana cara dibenamkannya? Fahuwa yatajaljal fil ardi, maka Allah akan masukkan dia tenggelam sedikit lama-lama tenggelamlah dia di muka bumi. Yatajaljal fil ardi, dia akan ditenggelamkan di muka bumi atau di bumi ini dengan apa? Ila yaumil kiamah, sampai nanti hari kiamat. Jadi pemirsa, sombong itu bukan karena dia pakai baju yang bagus. Sombong itu bukan karena dia yang namanya memakan makanan yang mewah. Tapi kata Rasulullah, sombong adalah gomtun nas wa baturul haq. Dia meremehkan orang lain, dinasihatin kagak mau dengar. Padahal korun udah dinasihatin, jangan begitu ya korun, dia sombong belagu. Ini kan karena aku. Ada gak orang kayak gitu zaman sekarang ya? Ih kamu sekarang jadi orang kaya. Ya dong, kan aku dekat sama orang-orang kaya. Ya kan aku dekat. Jadi baru temennya orang kaya aja udah belagu bagaimana dia orang kaya. Baru temennya loh. Belum dianya pemirsa. Maka ya tajaljal, Allah benamkan dia fil ardi ila yaumil kiamah. Allah tenggelamkan korun ke muka bumi sampai hari kiamat. Nauzubillahi min. Jadi yang pertama, boleh aja kita kaya, boleh, tapi jangan lupa diri. Karena Allah itu maha kaya, unlimited kekayaannya. Tapi kalau kita limited, awal bulan kaya raya, akhir bulan gitu. Jadi kita sebagai, ya mudah-mudahan Allah berikan kita kekayaan, gak cuma kekayaan harta, tapi kekayaan hati. Jadi yang seperti Umi sampaikan tadi dalam surat 42 ayat 27, ternyata ada orang yang pantas kaya, ada orang pantas miskin. Inna min ibadi man la yuslihu illal gina. Ada di antara hambaku yang dia tuh gak akan soleh kecuali kalau dia diberikan kekayaan. Lah korun dikasih kekayaan gak soleh, gak pantas dia kaya tuh. Miskin dia tuh pantasnya tuh. Udah belagu lagi. Ya kan? Padahal saudaranya Nabi Musa ya. Nah kita bukan saudara Nabi Musa. Bagaimana nasib kita? Saudaranya adik saya. Maka ketika dia sebagai hamba Allah, la yuslihu, tidak akan dia disolehkan ilal gina, kecuali dia kaya. Kenapa? Iza aftakortuhu, jika aku berikan dia kemiskinan, la fasadat dinahu, maka dia akan rusak agamanya. Jadi ada orang pantas kaya raya. Boleh kita iri, orang kaya yang dermawan. Ih pengen deh kayak dia, bisa berbagi kan gitu ya. Karena dia ketika kaya dititipin sama Allah, dia tuh dermawan. Wa inna min ibadi la yuslihu illa afkortuhu. Ada juga di antara hambaku yang gak akan soleh kecuali kalau dia tuh harus miskin. Kalau tadi kan dia kan kaya baru soleh. Ini miskin dulu baru dia soleh. Lau agna itu kata Nabi, kalau aku berikan dia kekayaan, kata Allah ya dalam hadis qudsi, maka la fasadat dinahu, akan rusak agamanya. Jadi ada orang, oh soleh banget dia ya, miskin. Coba kalau kaya mungkin dia sombong. Ih soleh banget dia kaya raya, dermawan. Jadi korun ini adalah salah satu contoh. Mudah-mudahan di zaman now ini jangan ada ya orang baru terkenal sedikit belagu. Baru banyak sedikit followernya belagu. Ntar di hack loh. Kok kayaknya Umi dari hati banget ya. Ya begitulah ya, namanya emak-emak ya. Suka gimana gitu guys. Seperti ya Ustadz David bilang, kita itu kalau yang namanya susah kita gelisah. Pas kaya raya kita resah. Ya kan, susah, gelisah. Pas kaya raya, resah. Kenapa gelisah? Takut gak punya teman. Kenapa pas kaya resah? Takut miskin lagi. Emang kita tuh takut miskin, mau sedekah aja kita mikir-mikir. 10.000 apa 2.000 ya? Coba deh, ayo kalau pada ngaji. Ini kotak lewat nih, 10.000 apa 2.000. Yang dimasukin yang 2.000. Kata malaikat gini, mau masuk surga 2.000. Ih, gak bisa kayak begitu, kita harus berkorban. Mudah-mudahan kita termasuk ya diberikan oleh Allah hati yang kaya raya. Rumah yang kaya raya. Emang ada orang ngomong gini,
Udah biarinlah rumahnya kecil, yang penting hatinya lapang. Itu mah cuma menghibur diri. Tetap aja kita pengen punya rumah yang luas. Alhamdulillah. Kira-kira itu. Duduk lagi pegel. Makasih Ustazah. Bu, Ya, emang punya rumah gede-gede buat apa sih? Buat apa? buat silaturahmi. Buat silaturahmi, ya bikin pengajian ya Bu ya? Ya. Betul, alhamdulillah. Kita doain yang di sini rumahnya jadi besar-besar semuanya, lapang-lapang semua, amin. Rezekinya berlimpah. Baik, silakan yang mau nanya angkat tangan ya, silakan. Yang mau nanya angkat tangan, Ya, jangan angkat silakan, kaki. Ibu. Pulang dong, silakan. Namanya siapa Ustazah? Iya. Tongkrongannya siapa? saja nih tongkrongannya. Iya, Ketua tongkrongannya. Majelis Taklim nih kayaknya. Nama? Deketin. Pakai ini Ibu Ibu. Titin. Ibu Titin, silakan pertanyaannya. Bu Titin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Titin dari Majelis Taklim Arizki. Mohon bertanya Pak Ustadz. Ngomong Bu Ustazah. Nggih. Lihatnya kayak Bagaimanakah, ganteng aja. bagaimanakah Allah bisa meridhoi harta yang kita punya dan harta itu baik untuk kita? Bagaimanakah kita bisa tahu? Tandanya gitu. Iya. Bahwa itu harta baik Harta buat kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah kita bisa tahu dan apakah harta itu bisa baik untuk kita? Oh, Itu saja. baik. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Taufik, aneh jawab nih, mohon izin. Ibu nanya, mau tahu jawabannya? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Mau banget. Ih kepo. Gimana cara kita tahu bahwa itu adalah rezeki dari Allah itu baik buat kita. Dan Allah redho sama kita. Jawabannya. Yang pertama, kita tambah bagus nggak nerima harta itu. Nah tadi kan Korun dikasih harta yang banyak malah tambah sombong, berarti nggak bagus. Jadi ketika ibu misalnya maaf nih kita semua saya dulunya susah. Kemudian sekarang Allah kasih kekayaan dan kita tambah tawadu dan rendah hati. Berarti itu bagus buat kita. Karena apa tadi? La fasadat dinau. Kalau misalnya kita nggak bisa pegang kekayaan itu, dia akan rusak agamanya. Nah ketika bunda atau saya dulunya kita susah, sekarang Allah kasih senang. Dulunya ngontrak, sekarang punya rumah. Tambah rajin nggak sholatnya? Tambah soleha nggak anak-anaknya? Tambah rajin nggak ibadahnya? Kalau tambah rajin kata Allah, berarti itu harta cocok buat kamu. Anda tidak cocok kerja di air. Masuk angin. Yang pertama, karena kalau kita tambah soleh dan soleha itulah artinya berkah. Apa sih artinya berkah Bunda? Mohon izin. Berkah adalah ziyadatul khair. Bertambah-tambah kebaikannya. Kita kaya tambah bagus, tambah ramah, tambah soleha. Saya nih misalnya nih maaf nih saya jualan sesuatu nih. Anak-anak saya kan lagi usaha doain Bu ya. Tiba-tiba dari usahanya itu mereka berantem mulu. Berarti kan kagak berkah. Banyak duitnya, laku keras, tapi ini berdua berantem mulu. Saya bilang kalau begini caranya nggak berkah nih. Karena apa setiap kita punya sesuatu kalau kita tambah baik, tambah soleha, tambah oke, tambah taat sama Allah, tambah cinta sama Nabi, tambah hormat sama orang tua, tambah sayang sama yang kenapa yang di atas kita menghormati, sama yang di bawah kita menghargai. Maka itu namanya berkah. Tapi belum apa-apa baru untung sekian udah berantem. Nah, jadi itu ya tanda Allah ridho. Satu kita tambah tawadu. Dua kita tambah berkah, tambah bahasanya bertambah baiklah. Dulu kita sedekahnya 10.000, kalau sekarang udah kaya raya $10.000. Amin ya robbal. Amin, Abah, amin. Dulu kita masukin kenceleng ke masjid itu 2.000. Udah gak segitu, malu sama seragam. Seragamnya aja beli Iya. Masa 2.000? Iya, bener. Ih malu-maluin. Tapi di sini mah enggak ada di sini. Sono. Gitu ya. Jadi itulah tanda. Dan yang ketiga, kita tambah sayang sama fakir miskin. Karena kan orang kalau udah kaya dikit kadang-kadang kesenggol aja, ih apaan sih? Ih gitu, kira-kira begitu ya Bunda ya, mohon izin sayang ya. Baik, alhamdulillah terima kasih banyak. Sama Ustazah. Ustaz. Udah terjawab ya Bu ya. Ustazah saya mau nanya nih Ustazah. Apa tuh? Kalau tadi kan kita ngomongin orang yang kaya sombong. Tadi sempat disinggung juga sama Ustadz Randy. Ada Randy. juga orang yang miskin, nggak punya ilmu, sombong. Kebanyakan orang yang sombong itu nggak ngerasa dirinya sombong. Waduh, parah tuh. Gimana caranya kita bisa tahu kalau seandainya kita hidupnya nggak kaya, tapi kita sombong? Caranya gimana? Tapi nanti jawabnya. Oh ya Allah, saya baru mau jawab, saya udah gergetan ini. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Bil
المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلوا على نبي محمد. Baik, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kisah-kisah para nabi menjadi pelajaran bagi kita bagaimana nabi pun dalam kehidupannya sering mendapatkan ujian dan siap menghadapi ujian tersebut dengan segala keterbatasannya. Bahkan dalam surah Al-Qasas ini kita juga belajar tentang seorang figur yang namanya Qarun. Orang yang tadinya sulit hidupnya, berdoa lalu atas izin Allah dijadikan orang kaya, sukses, berhasil. Tapi begitu dia di atas lupa sama hakikatnya dia sebagai makhluk. Semua hartanya yang dia punya hanya titipan. Hanya titipan. Sama dengan kita. Ini jadi pelajaran buat kita. Nah, di sesi terakhir ini kami berikan kesempatan sama ibu-ibu yang mau nanya siapa, angkat tangannya silakan. Ya, berdiri ibu boleh? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rosi dari Majelis Taklim Al-Ikhlas. Ya. Mau bertanya Pak Ustadz, Ibu Ya. saja. Ya, terima kasih. Apakah jika harta kita, Hartanya haram. apakah jika keluarga kita dikasih harta yang haram, maka apakah Keluarga kita akan haram? Oh, keluarga kita maksudnya keluarga kita kalau dapat makan harta haram itu akan kayak gimana gitu ke depannya gitu ya? Iya Pak Ustadz. Iya, baik. Nah, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Bu, diri dulu. Nama Ibu siapa? Ibu Rosi? Iya. Grogi ya Bu ya? Iya. Iya. Tarik napas. Tarik nafas, buang 2 jam lagi. Makasih Bu Rosi ya. Sama Ustaz. Silakan duduk Ibu. Silakan Ustaz Randy, fadhal. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Makanya kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita rizki untuk ibadah. Kalau kita berdoanya bukan untuk kaya, melainkan kita berdoa, ya Allah berikan aku rizki untuk saya ibadah. Artinya ketika saya diberikan rizki oleh Allah untuk ibadah, saya bisa memberikan nafkah untuk keluarga kita bisa pergi umroh, amin. Kita bisa melaksanakan ibadah haji, amin. Kita bisa memberikan pendidikan untuk anak-anak kita, amin ya Rabbal. Nggak usah minta kekayaan kepada Allah, tapi minta rizki yang cukup untuk bekal ibadah. Saya pengen punya duit untuk saya bisa sedekah, saya pengen punya duit untuk saya bisa bayar zakat, saya punya duit untuk bisa membantu fakir miskin, saya punya duit, saya pengen santuni anak yatim. Semua yang kita lakukan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta keberkahan dari Allah agar bisa untuk ibadah. Begitu juga ketika kita memberikan sesuatu yang haram untuk keluarga kita, satu dampaknya adalah kurang keberkahan di keluarga kita. Mulai itu Bu, ada aja masalahnya. Mulai itu ada aja penyakitnya. Mulai itu ada aja kesulitan-kesulitan yang akan kita hadapi. Kenapa? Karena yang kita miliki dari sesuatu yang tidak baik bahkan haram di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang nilai keberkahannya. Yang kedua, akan bahaya untuk akhlak anak-anak kita. Kenapa? Anak-anak kita sulit sekali untuk mematuhi perintah orang tuanya. Sulit sekali mendengar omongan-omongan kebaikan-kebaikan di dalam setiap harinya. Maka muhasabah dalam diri kita. Apakah suami kita sebagai orang tua pernah memberikan sesuatu yang haram kepada anak-anak kita? Kalau seandainya itu terjadi, maka dampaknya kepada anak-anak kita. Kalau kita tidak pernah memberikan sesuatu yang haram untuk keluarga kita, itu terjadi di keluarga kita, anak kita sulit, maka itulah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah
di samping kurangnya nilai keberkahan, berdampak kepada akhlakul karimah anak-anak kita. Yang ketiga, sulit kita untuk dikabulkannya doa dan sulit kita untuk ibadah. Kenapa? Sesuatu haram yang masuk akan membuat kesulitan kita untuk diterimanya doa-doa kita. Gitu ya, Ibu ya. Terima kasih, seperti itu Ibu ya. Alhamdulillah. Ustadz, apakah orang yang malas dalam ibadah itu juga salah satu indikasi atau tanda-tanda bisa jadi dari yang dia makan itu ada yang haram? Ya, ketika malas itu adalah sesuatu perbuatan yang tidak disukai oleh Rasulullah dan juga tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah amat mencintai hamba-hambanya yang mau berjuang, ya, terlebih dengan telapak tangannya. Maka Allah selalu membuka kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Ud'uni astajib lakum. Kalau kamu berdoa kata Allah, maka Allah akan kabulkan. Tinggal masalahnya, mau enggak kita berdoa? Jangan-jangan Allah mau ngampunin hambanya. Terkadang kita sebagai hamba Allah yang kadang malas untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan rasa malas itu, maka haruslah kita hilangkan karena itu merupakan sesuatu yang tidak baik di dalam diri kita. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Bu, Ya. terjawab ya tadi pertanyaannya ya Bu ya. Jangan makan uang yang haram, jangan silo, lihat tetangga baru beli mobil baru, Bu. Begitu lihat tetangga beli mobil baru, bilang melakinya, "Pah, lihat noh, tuh baru 5 tahun kerja udah bisa beli mobil. Bapak udah 10 tahun belum. Kayak dia dong, ngapain kayak nyolong-nyolong apa gitu," katanya. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. OMG, OMG. Ustazah, pertanyaan saya belum dijawab. Ya Allah. Pertanyaan Gimana? saya adalah kalau tadi kita ngomong orang kaya sombong ketahuan, ya. Kalau orang yang susah hidupnya sombong, tanda-tandanya gimana? Maaf. Soalnya ada yang begini, begitu bilang, "Lo mah udah susah sombong." Bukan, gue bukan sombong, gue punya harga diri. Nah, bedanya apa antara sombong pada saat susah sama orang yang susah tapi punya harga diri? Mungkin nanti bisa saling nambah. Silakan Ustazah. Baik kalau begitu. Astagfirullahaladzim, ngagetin aja. Sekarang nih Ustadz, jawabnya sekarang. Jangan besok. Oh iya. Ya, jadi bunda-bunda solehah yang CCM cantik-cantik manja dan juga guru-guru kami yang GGS ganteng-ganteng soleh. Ya, ada nih orang kaya tapi sombong, masih mending orang dia kaya, udah cantik, ganteng, sombong, oke lah ya dia punya lah ya. Ini udah miskin, belagu, sombong tapi nggak nyadar. Kalau dikasih tahu, ini kan harga diri. Bedakan sombong dengan muruah, harga diri. Harga diri itu misalnya dia miskin, dia itu nggak minta-minta, tuh baru harga diri. Tapi orang miskin tapi sombong, satu kagak mau sholat. Udah miskin gak mau ibadah. Ngapain aku sholat? Allah aja gak ngasih aku yang apa aku mau, kata dia gitu. Nah dia aja sholatnya zikirnya aja dikit. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kalau kita kan panjang istighfar sholawat dia. Ya Allah kau tahu yang ku mau. Udah. Masa gitu doang ya kan? Jadi sombong. Kenapa? Kalau tadi dinyatakan oleh Ustadz David, ud'uni astajib lakum. Ustadz Randy tadi bilang, ud'uni astajib lakum. Mintalah padaku. Jadi mintanya sama Allah. Doanya yang panjang. Jadi ciri-ciri orang yang miskin tapi sombong. Satu, dia gak mau ibadah sama Allah. Sholat kagak mau. Puasa apa lagi. Pokoknya malu-maluin. Yang kedua, di sini apa kalau orang miskin itu tanda-tanda dia sombong. Pertama tadi kan gak minta-minta. Kalau gak minta-minta berarti dia jaga muruah. Tapi udah sombong, minta-minta. Ya, kadang-kadang juga ngelawan. Yang kedua, meremehkan orang lain. Jadi kalau ada yang nasihatin dia, kamu tuh siapa? Jangan sok ngatur kalau bukan donatur gitu katanya. Jadi dia cuma ngedengerin orang yang ngasih dia duit. Kalau dikasih duit dia dengerin. Kalau gak dikasih duit dia kagak mau dengerin. Ini juga sombong. Kan kita mah harus nerima siapapun yang nasihatin kita. Bahkan anak ngasih tahu kita, ayo mama, sholat subuh jangan kesiangan. Iya kita harus gitu, jangan kamu kan anak kecil. Itu sombong. Meremehkan manusia dan menolak kebenaran. Kira-kira begitu Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustazah. Bu, ya, sombong itu penyakit ya. Mau kaya, mau orang kelas menengah, mau hidupnya susah, itu muncul dalam hati kita. Mesti kita jaga. Karena pada dasarnya kita bukan siapa-siapa. Kita ada di bumi ini tugasnya cuma ibadah kepada Allah. Harta semua titik,
titipan. Baik, di penghujung acara ini kita akan berdoa. Semoga apa yang disampaikan oleh guru-guru kita benar-benar bisa masuk ke dalam jiwa kita dan kita menjadi orang-orang yang selalu pandai mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu kepada Ustadz Randy kami persilakan. Silakan, Fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah ya Ghaffar, ya Allah Engkau yang Maha Pengampun ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kesalahan kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa guru-guru kami ya Allah, para pahlawan kami, keluarga kami, kaum muslimin wal muslimat semuanya ya Allah. Ya Allah, lindungi saudara kami yang berada di Palestina ya Allah. Lindungi saudara kami ya Allah yang terzolimi saat sekarang ini ya Allah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan soleha. Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, mudahkan rizki kami ya Allah. Ya Allah, berkahi rizki kami ya Allah. Lapangkanlah rizki kami ya Allah untuk bekal beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, di antara kami ada yang belum berangkat haji, mudahkan ya Allah. Di antara kami ada yang belum berangkat umrah, mudahkan ya Allah dengan izin darimu ya Allah. Ya Allah, kuatkan kami ya Allah agar kami bisa membimbing keluarga kami ya Allah. Ya Allah, hilangkan sifat penyakit hati di dalam diri hamba ya Allah, di dalam diri kami ya Allah. Ya Allah, hilangkan segala macam penyakit hati dalam diri kami ya Allah. Hilangkan sifat sombong, ujub, ria dalam beribadah ya Allah. Hilangkan segala macam penyakit hati yang akan merusak amal ibadah kami ya Allah. Ya Allah, jauhkan dari segala macam fitnah ya Allah. Jauhkan dari segala macam ketidakbaikan dalam diri dan keluarga kami ya Allah. Ya Allah, lindungi kami dari musibah ya Allah. Lindungi kami dari bencana ya Allah. Ya Allah, tanamkan ketabahan dan kesabaran untuk saudara-saudara kami ya Allah yang tertimpa musibah ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama tadi kita sudah berdoa di penghujung acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doa kita. Dan yang paling penting dari apa yang disampaikan oleh guru-guru kita benar-benar bisa memaknai bahwa semua yang kita miliki di dunia ini adalah titipan. Mari jalani hidup ini dengan rasa syukur. Berapapun yang Allah berikan kepada kita itu adalah rezeki yang menjadi titipan. Dan jadikan harta yang kita miliki yang saat ini dititipkan ini bermanfaat tidak hanya untuk diri kita, keluarga kita, tapi juga untuk orang di sekitar kita. Saya David Halik undur diri. Semoga Allah beri keberkahan kita dan dipertemukan kita dengan bulan suci Ramadan kelak. Amin ya rabbal alamin. Fattaqullaha mastata'tum billahi fisabilil haq fastabiqul khairat wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina